Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua teman-teman. Lanjut ya, kita pertemuan kelima membahas tentang UML atau Unified Modeling Language ya. Apa sih itu? Nanti kita bahas. Nah, di sini lihat ya teman-teman ya. Di sini terminologi dari UML adalah Unified Modeling Language, keluarga notasi grafis yang didukung oleh model tunggal yang membentuk pendeskripsian dan desain sistem perangkat lunak, khususnya sistem yang dibangun menggunakan pemrograman berorientasi objek atau Fowler. Di sini pemodelan use case. Use case adalah urutan transaksi dari aktor pada sistem. Jadi dari kalau misalnya IRD dari entitas ke entitas satu dengan entitas yang lainnya. Menggambarkan apa yang sistem lakukan dari perspektif user. Selanjutnya, sekumpulan skenario yang menjadi satu untuk tujuan user. Nah, itulah pemodelan. Keuntungan menggunakan use case ini adalah yang pertama menangkap kebutuhan dari fungsional perspektif user. Selanjutnya, memberi deskripsi yang jelas dan konsisten dari apa yang seharusnya dilakukan sistem. Jadi di sini dia UML ini menjelaskan secara rinci atau secara jelas dan konsisten, nggak berubah-ubah, itu apa yang harus dilakukan oleh sistem. Dasar membentuknya sistem, tes sistem menyediakan kemampuan untuk melacak kebutuhan fungsional ke dalam kelas aktual operasi sistem, berfungsi untuk unit estimasi, jadi sebagai estimasi dari unitnya, yang itu selanjutnya until terkecil dari delivery. Jadi bagian terkecil dari pengirimannya nanti dijelaskan. Maaf. Simbol use case seperti ini. Sini ada simbol use case-nya, contohnya materi babsi, ada administrator. Selanjutnya seorang atau sesuatu yang berinteraksi dengan sistem, contohnya clerk menginput data, administrator memanipulasi data, aktor tidak harus manusia, bisa yang lain. Use case dilakukan oleh aktor. Selanjutnya simbol use case ini menyatakan fungsi lengkap yang dilakukan oleh aktor, tinggal ngapain aja, merubah, contohnya mengedit, menghapus, apa aja. Skenario use case biasanya digambarkan secara tekstual. Sebentar. Habis itu menggambarkan di mana level user dan respon sistem bebas dari teknologi dan mekanisme yang detail, terutama untuk berhubungan dengan antarmuka user. Selanjutnya ellipse berisi nama use case. Ellipse ini yang ini ya. Ini menjelaskan apa yang dilakukan oleh user. Ditempatkan dalam batasan sistem yang dimodelkan. Jadi diletakkan pada batasan sistem yang dimodelkan. Contoh use case ini. Ada manajer penjualan ngapain di dalam sistem, dia membuat baca. Habis itu sistem mengupdate rekening. Nah, dalam sistem itu penjual menganalisa risiko dan kesepakatan harga, merekam kesepakatan. Dari sini timbullah namanya kesepakatan nilai. Selanjutnya activity diagram. Activity diagram ini adalah teknik untuk menggambarkan logika prosedural proses bisnis. Jadi dia tekniknya menggambarkan logika dalam beberapa hal mirip dengan sebuah alir diagram. Perbedaan antara keduanya tersebut adalah prinsipnya antara diagram activity dan notasi diagram header adalah diagram activity mendukung behavior paralel ya. Ini contohnya activity diagram, ada star di mana dia menerima pesanan. Dari pesanan ini dia mengisi pesanan dan dia mengirimkan invoice. Dari mengirimkan pesan dia mengirimkan semalam, atau ada dua model pengirimannya, ada pengiriman semalam atau pengiriman biasa. Dari situ dia menutup pesanan. Nah, dari yang mengirimkan invoice, dia menerima pembayaran.
Kelas diagram. Kelas diagram adalah mendeskripsikan jenis-jenis objek dalam sistem dan berbagai macam hubungan statis yang terdapat di antara mereka, juga menunjukkan properties dan beroperasi sebuah kelas dan batasan yang dapat berhubungan dengan objek. Kelas diagram dibagi menjadi 3. Yang pertama ada kelas, atribut, operasi. Properti memiliki fitur struktural dari sebuah kelas, di mana juga dapat merupakan konsep tunggal, tetapi tampak seperti dua notasi yang berbeda, atribut dan asosiasi. Atribut adalah mendeskripsikan properti dengan sebaris teks di dalam kotak kelas. Asosiasi adalah sebuah garis solid di antara dua kelas ditarik dengan kelas sumber ke target, namanya properti bergerak sampai tujuan akhir sebuah asosiasi bersama multiplicity. Contoh susunan atribut di sini ada pesanan, di mana kelas materi, pesanan, data, integer, dan di sini pesanan ini ada data recipient, ada data, ada preferred, boolean, line item, outline, dan order. Contoh susunan asosiasi data, di sini ada pesanan, ada boolean, datanya ada antrian pesanan dari pesanan itu. Selanjutnya, sequence diagram ini menunjukkan interaksi dengan menampilkan setiap partisipan dengan mengalir secara vertikal pengurutan pesan dari atas ke bawah. Contohnya, ada pengguna ngapa ini dalam sistem nih, dia masukkan kartu dalam kotak kartu, habis itu dipalit datanya, habis itu kartunya palit atau enggak, di situ, bentar ya. Habis itu dari sistem ini dia akan mengurangi kartu dan proses validasi kartu, ditampilkan menu PIN-nya. Contoh komponen diagram, di sini komponen merupakan cara pelanggan ingin berhubungan dengan perangkat lunak, dan komponen bukanlah sebuah teknologi. Contoh, ada penyewaan online. Penyewaan online ini dalam sistem itu dia ngapain aja sih? Dia bisa booking, habis itu tabel booking, tabel PHP. Lihat ayah. Tunggu ya. Mama ke angin. Enggak, kebanyakan. Selanjutnya di sini dalam diagram komponen ada PHP, jQuery, System Styles, Bootstrap, ada exam di sini. Habis itu database-nya ada MySQL database, dan ini jalan di dalam Windows 7 Starter ya semuanya ya. Untuk yang exam ini komponen PHP-nya, jQuery ini adalah bahasa pemrogramannya. Selanjutnya development diagram menunjukkan susunan fisik sebuah sistem, menunjukkan berbagai perangkat lunak berjalan pada perangkat keras. Ada web server, ada penyewaan, query, Bootstrap, exam, ini semua dalam yang namanya web server itu komponen kesatuan dari sistem tersebut. Ada base client buat mengakses komponennya, database-nya adalah MySQL. Ya. Jadi ini development diagram adalah kesatuan dari perangkat lunak yang berjalan pada perangkat keras. Studi kasus perpustakaan nih, ada contoh kasusnya. Pendaftaran anggota, calon anggota yang belum menjadi anggota harus isi dulu. Habis itu nanti harus formulir, dicetak, dapat kartu anggota. Pengolahannya, pustakawan mengolah data bahan pustaka yang dibeli ke dalam sistem. Prosesnya pengolahannya berdasarkan label ya. Jadi ada buku cerita, buku anak, buku fiksi, dan lain-lain. Peminjaman di sini bahan pustaka telah membuat proses pengolahan di mana dapat dipinjamkan anggotanya, menampilkan form lengkap dengan tanggal-tanggal peminjamannya. Pengembalian juga lihat
buku yang dipinjamkan sesuai gak dengan apa yang dipinjamkan. Use case-nya seperti ini. Petugas menghapus, tuh bisa dia mengolah pustaka, mengolah peminjaman. Nah, anggota hanya mencari dalam sistem buku atau pengunjung ya. Activity diagram. Nah, ini activity diagram ini dijabarkan secara rinci. Dari awalnya ngapain aja sih, ngisi formulir pendaftaran anggota kemana, pada pustakawan dilengkapi isiannya, dikasih jika sesuai dibikin kartu anggotanya, masukkan ke dalam sistem, dan si usernya bisa meminjam buku. Dari situ juga diolah minjamnya berapa hari, bukunya apa. Setelah itu bukunya dikembalikan, dan pada saat pengembalian bukunya sesuai nggak sama bukunya, kena denda apa enggak, semua diolah dalam suatu sistem ya. Ini kelas diagramnya. Kelas diagram ini mewakilkan dari atribut di sebelumnya di activity diagram. Sequence diagram juga sama. Ini rancangan untuk dari awal anggota menjadi anggota perpustakaan sampai dengan dia bisa mengembalikan buku yang dia pinjam. Ini contoh penggunaan toolsnya. Toolsnya pakai pb.net atau pb, boleh silakan. Ini kelas diagram tuh. Tuh seperti ini kelas apa namanya? Kelas dalam project atau dalam bahasa pemrograman. Seperti diagram seperti ini tuh. Gampang, tinggal diganti aja. Nah, ini tadi tugasnya bikin kelompok, nanti satu kelompok maksimal 5 orang, minimal 4. Habis itu maksimum membuatkan rancangan activity diagram berjalan use case pada diagram sistem usulan. Silakan kalian mau bikin sistem apa, silakan dibikin use case-nya atau activity diagramnya. Paling lambat dikumpulkan tanggal 30 April. Jamnya jam 9 malam saya tunggu. Nanti ditentukan dulu kelompoknya ya. Nah, inilah ada latihan. Latihan ini nanti kita kerjakan. Silakan jam 8:30 kita live dulu sebentar 5 menit. Buat saya capture buktinya. Kalian kerjakan latihannya nanti 1-5 ditunggu sampai jam 21.30. Oke, akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya.